Teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi analisis struktur selanjutnya, yaitu mengenai force method rangka batang. Oke, pada force method rangka batang ini sedikit berbeda dengan portal ataupun balok, berbeda dari derajat size tertentunya. Di sini, kalau kita mengerjakan soal rangka batang, pertama kita harus mengecek dulu derajat size tertentunya dengan rumus L tambah R kurang 2 member, di mana L itu adalah jumlah elemen batang, R itu adalah jumlah reaksi perletakan, dan M adalah jumlah titik kumpul. Nah, jadi kita langsung aja ke contoh soal sini. Misalkan ada satu rangka batang sederhana dengan sendi dan roll. Kekakuan batangnya semua itu adalah EA. Kemudian dibebani 20 kN di titik D. Yang ditanya itu tentukan gaya-gaya pada batang. Oke, jadi pertama-tama kita tentukan dulu derajat size tentunya, yaitu pakai rumus L tambah R kurang 2 member. Di sini L jumlah elemen batangnya itu ada 6, R jumlah reaksi peletakannya, sendi itu ada 2, vertikal dan horizontal, B itu roll ada vertikal, jadi totalnya ada 3, kurang 2 kali dikumpulnya itu ada A, B, C, dan D. Jadi derajat size tertentunya sama dengan 1. Kemudian di sini kita lanjut untuk kemungkinan struktur size tertentunya. Kemungkinan struktur size tertentu untuk rangka batang itu ada banyak. Karena di sini kita menggunakan sendi dan roll, maka kita hanya perlu menghilangkan satu elemen batang. Kalau di kemungkinan 1 ini kita menghilangkan batang 6 yang dihilangkan. Kalau yang di kemungkinan kedua itu ada batang 5 yang dihilangkan. Kemudian untuk yang kemungkinan ketiga itu ada batang 3 yang dihilangkan. Dan kemungkinan keempat itu adalah batang 1 yang dihilangkan. Semuanya bebas mau pilih yang mana, karena hasilnya nanti akan sama pada akhirnya. Cuman untuk soal kali ini kita memilih kemungkinan struktur yang pertama. Oke, karena kita memilih struktur bagian pertama, kita langsung memulai bagian pengerjaannya. Di sini pertama-tama itu kita tinjau dulu akibat beban luar atau SI. Jadi kita pertama-tama mencari reaksi peletakannya dulu. Kita bisa lakukan sigma momen B sama dengan 0. Jadi kita bisa mendapatkan VA dikali 4 kurang 20 kali 4 sama dengan 0. Kita bisa dapatkan VA-nya itu 20 kN. Kemudian kita bisa sigma vertikal untuk mendapatkan VB-nya. VB-nya dapat 0 kN. Karena tidak ada gaya horizontal, maka HA-nya juga sama dengan 0. Kemudian setelah kita mencari reaksi perletakan, kita bisa tinjau per join-nya. Di sini kita bisa meninjau pertama-tama terlebih dahulu join A. Pertama-tama tinjau join A. Kita lakukan keseimbangan gaya sigma V sama dengan 0. Simbangan titik S1 tambah VA sama dengan 0. Jadi S1-nya kita dapat min VA, S1-nya kita dapat minus 20 kN atau bersifat tekan. Kemudian setelah itu kita bisa dapatkan, kita bisa lakukan lagi sigma horizontal sama dengan 0. Kita peroleh S4-nya sama dengan 0. Kemudian kita tinjau di join D lagi. Di join D itu ya di sini. Berarti kita bisa lakukan sigma vertikal sama dengan 0. Minus S5 sin theta kurang S1 kurang 20 sama dengan 0. Minus S5 sin theta, berhubung S1-nya minus 20, jadi minus dikali minus 20. Jadinya hasilnya 20. Pindah ruas, jadi 20 kurang 20, jadi S5-nya sama dengan 0. S5 sama dengan 0, terus kita bisa lakukan lagi sigma horizontal sama dengan 0. Karena sudah dapat S5 sama dengan 0, berarti S2-nya kita bisa dapat juga sama dengan 0. Kemudian join yang terakhir, join B, yaitu join yang ini. Kita bisa mendapatkan nilai S3 karena S5 tadi sudah tahu 0, berarti S3-nya sama dengan 0. Setelah itu kita buat akibat satu unit batang 6 yang kita misalkan tadi. Jadi akibat satu unit ini bisa 1, karena yang kita misalkan satu unit batang, berarti VA, HA, sama VB-nya itu sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar apapun yang bekerja. Jadi pertama-tama kita bisa tinjau join A. Di sini join A kita pakai keseimbangan titik sigma V sama dengan 0. Alpha 1 tambah alpha 6 sin theta sama dengan 0.
alfa 6 sin tetanya pindah ruas, jadi alfa 1 sama dengan minus S6 sin theta, atau alfa 6. Jadi alfa 1-nya sama dengan minus 3/5 atau tekan. Kemudian di join A juga kita bisa dapatkan alfa 4 dengan cara sigma horizontal sama dengan 0, alfa 4 tambah alfa 6 cos theta sama dengan 0. Alfa 6 sama dengan minus S6 cos theta. Alfa 4-nya didapatkan minus 4/5 atau bersifat tekan juga. Kemudian kita tinjau di join D untuk mendapatkan alfa 5, sigma vertikal sama dengan 0, minus alfa 1 kurang alfa 5 sin theta sama dengan 0. Kita tahu alfa 1-nya itu 3/5, kemudian alfa 5 sin theta-nya itu 3/5 juga, berarti kita tahu alfa 5-nya sama dengan 1 kN atau bersifat tarik karena positif. Jadi kita bisa peroleh juga sigma A sama dengan 0 di tinjau join D, alfa 2 tambah alfa 5 cos theta sama dengan 0, alfa 2-nya kita peroleh minus alfa 5 cos theta, alfa 5-nya 1, jadi kita bisa peroleh alfa 2 sama dengan minus 4/5 kN atau tekan. Jadi kita selanjutnya ke tinjau join B, sigma vertikal sama dengan 0, alfa 3 tambah alfa 5 sin theta sama dengan 0. Kita bisa dapat alfa 3-nya, alfa 5-nya itu 1, jadi kita bisa peroleh alfa 3-nya itu minus 3/5 kN. Untuk sekedar info aja, kalau pada rangka batang itu tarik berarti itu positif, berarti dia menjauhi titik, menjauhi join. Kemudian kalau tekan berarti kita bisa misalkan negatif, itu mendekati join. Supaya dalam perhitungan tidak bingung, maka kita lakukan yang pertama ini. Kita misalkan aja semua batang yang kita ketahui tarik. Oke, setelah selesai semuanya, barulah kita bikin tabel. Di sini tuh ada tabel yang untuk melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu berarti kita susun dulu. Di sini ada batang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada panjangnya, ada SI yang tadi sudah kita hitung. Di batang 1 ada minus 20 kN, dan batang 2 sampai batang 6 ada 0 SI. Kemudian L per EA, ini tinggal L dibagi EA aja, 3 per EA, 4 per EA, 3 per EA, 5 per EA, dan seterusnya. Dan ada alfa I yang tadi kita sudah hitung, yang akibat 1 unit. Yang akibat 1 unit batang 6 ini kita masukkan dalam tabel. Kemudian ada DQL1. DQL1 ini rumusnya alfa I kali SI kali L per EA. Nah, kita dapat berarti cuman karena SI dari 2 sampai 6 0, berarti kita hanya peroleh DQL1-nya 36 per EA. Kemudian ada F11. F11 ini rumusnya alfa I kuadrat kali L per EA. Berarti karena dikuadratkan berarti tidak ada hasil yang negatif. Jadi kita peroleh F11 untuk batang 1. Batang 1 itu 1,08. Untuk batang 2 berarti ini dikuadrat. Kali ini dapat 2,56. Batang 3 ini dikuadrat dapat 1,08. Dan seterusnya sampai dapat hasilnya itu 17,28. Nah, setelah itu kita ke persamaan kompatibilitas seperti biasa pada force method. DQL1 tambah F11 Q1 sama dengan 0. Dapat 36 per EA tambah F11-nya 17,28 per EA kali Q1 sama dengan 0. Kita peroleh Q1-nya sama dengan minus 36 per 17,28. 36-nya pindah ruas. Kita dapatkan minus 2,0833 kN. Oke, setelah dapat Q-nya itu minus 2,0833 kN. Berarti sifatnya tekan. Kita bisa masuk ke gaya-gaya batang yang kita cari di SI total. Di SI total ini rumusnya itu SI ditambah alfa I kali Q1.
Oke, karena udah dapat tahu SI totalnya, berarti SI total berarti yang ini kita peroleh dengan cara minus 20 ditambah minus 2,0833 dikali minus 3/5 dapat minus 18,75. Yang ini juga berarti 0 ditambah minus 2,0833 kali minus 4/5. Yang ini juga berarti dapat 0 ditambah minus 2,0833 dikali minus 3/5. Yang ini juga berarti kita bisa peroleh dengan 0 ditambah minus 2,0833 kali minus 4/5. Yang ini juga kita peroleh dengan 0 ditambah minus 2,0833 kali 1. Yang ini juga berarti 0 tambah minus 2,0833 kali 1. Nah, setelah dapat ini, berarti kita peroleh semua gaya batangnya. Batang ini pada batang 1, ini pada batang 2, ada 1,6666, ini pada batang 3, ada 1,2499, ini pada batang 4, ada 1,66 juga, ini pada batang 5, ada minus 2,0833, dan ini pada batang 6. Oke, dan sudah dapat semua gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang saya tertentu. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih.